makin ke atas makin turun, maka ini akan mengembang, makin mengembang dan dia akan mengembang. Nah, ini mengembang, ini diambil energinya pada saat mengembang, dan saat mengembang dia akan menggerakkan pointer seperti ini. Ada 12 lampu infrared, ada 12 receiver, tengah-tengahnya ada disk. Jadi yang ada lubang dia on, pada saat dia hitam dia akan mati. Nah, kode ini sudah disusun sedemikian rupa sehingga membentuk tabel, dan tabel inilah yang akan menentukan ketinggian. Halo guys, ketemu lagi dengan channel Iptek 51. Kali ini akan membahas tentang altimeter gitu ya. Kebetulan saya sedang memperbaiki altimeter dan saya rehat sebentar untuk membuat video ini, dan saya sajikan kepada kalian, mudah-mudahan menambah wawasan kalian dan juga bermanfaat buat kalian semua. Oke. Altimeter adalah alat pengukur ketinggian. Jadi biasanya altimeter ini dipakai oleh atau digunakan umumnya misalkan yang pocket. Bagi kalian yang suka naik gunung, biasanya kalian akan membawa pocket altimeter seperti ini. Contohnya ini adalah pocket altimeter sekecil ini, bisa menunjukkan ketinggian, tekanan udara, kemudian kompas, jam dan lain sebagainya. Ini jadi alat ini bisa dipakai buat kalian yang suka naik gunung, ataupun kalian suka terjun payung, ataupun olahraga gantole dan lain sebagainya. Ini bisa dipakai gitu ya. Nah, kebetulan yang di belakang saya ini adalah alat untuk mengukur ketinggian pesawat terbang. Oke, kita lihat contoh seperti apa sih altimeter. Ini salah satunya, ini adalah altimeter. Ini adalah contoh fisik altimeter. Ini posisi ketinggian saya adalah sekarang ada di 200 feet. Ini 200 feet ya. 200 feet atau 200 kaki. 1 feet itu kan sekitar 30 cm ya kalau nggak salah. Ini ada versi lain, model lain juga, tapi ya intinya hampir sama. Kemudian ada yang sedang diperbaiki adalah yang jenis ini. Jadi lebih ada drum counternya gitu ya, ada pointer ininya, kemudian ada encodernya di dalam sini. Oke, nanti saya akan coba membahas cara kerjanya gitu ya. Altimeter bekerja dengan sangat sederhana, yaitu memanfaatkan faktor alam, yaitu tekanan udara gitu ya. Sudah sifat alam ini bahwa tekanan udara itu berbeda-beda tergantung kepada ketinggian kita berada. Jadi suhu dan kelembaban juga mempengaruhi, tetapi tidak begitu signifikan, jadi masih masuk dalam toleransi. Yang pasti altimeter ini murni memanfaatkan tekanan udara yang ada di alam gitu ya. Ketinggian 0 feet atau 0 meter itu pada ketinggian sea level atau DPL atau di atas permukaan laut. Jadi dihitungnya itu 0 level disetting pada permukaan laut gitu ya. Jadi kalau misalkan berapa ketinggian saya saat ini, misalkan 200 feet, artinya 200 feet di atas permukaan laut gitu ya. Jadi gunung dan lain sebagainya itu diukur dari di atas permukaan laut. Oke, sifat dari alam sendiri, jadi dimanapun kita berada saat ini, di 0 level itu di atas permukaan laut persis, tekanannya adalah 29,92 InHG atau 29,9 inch merkuri atau 1013 milibar, atau yang mungkin kita lebih paham
14,69 PSI gitu ya. Kalau tekanan ban kalian itu berapa? Tekanan ban kalian itu biasanya 30 PSI gitu ya. Itu umum ban dan mobil ini. Jadi di kita di bawah ini di permukaan laut ini adalah 14,69 PSI. Oke, untuk altitude biasanya yang dipakai umumnya satuannya adalah INHG yang kemudian nanti dikonversi menjadi ketinggian atau feet gitu ya. Kalau di pesawat kebanyakan adalah feet yang dipakai. Jadi bukan meter ya, tapi feet. Sederhananya begini, makin tinggi posisi kita, tekanan udara itu makin rendah gitu ya. Jadi 29,92 makin naik, makin tinggi, dia itu menurun, turun. Dan inilah yang dimanfaatkan untuk membaca ketinggian posisi kita. Jadi apa sih bendanya? Ini adalah namanya diaphragm atau diafragma. Jadi ini hanya adalah dua keping tembaga yang disatukan dan diisi pada tekanan persis di 29,92 INHG atau 14,69 PSI di dalamnya. Di dalamnya disuntik, dikasih tekanan, dan dia akan mengembang. Jadi posisi no level, artinya no level ya, di atas permukaan laut itu 14 PSI. Di dalam, di luar pun 14 PSI. Jika saya terbang 1000 feet di atas, itu tidak lagi 14 tapi dia akan turun, atau misalkan 29,92 INHG, makin ke atas makin turun, maka ini akan mengembang, makin mengembang dan dia akan mengembang. Nah, ini mengembang, ini diambil energinya pada saat mengembang, diambil energinya untuk menggerakkan gear. Bisa dilihat ini adalah gearnya. Gear ini nanti akan menuju ke pointer. Oke. Ini ya, kita bisa lihat ada dua diafragma, ada yang satu, ada yang dua, tapi umumnya satu ya. Ini kebetulan ada dua kanan kiri. Jadi ini pada saat di bawah segini, pada saat naik dia akan mengembang, dan saat mengembang dia akan menggerakkan pointer seperti ini. Dia akan menggerakkan pointer seperti ini ya. Mana? Nggak kelihatan. Nah, terus dia seperti itu. Nah, inilah kerjanya sebuah altimeter. Sederhana sekali. Jadi memang sudah sifat alam, jika ini dibawa terbang pun ini akan mengembang dengan sendirinya, dan jika kita lihat tanpa mekanik yang bermacam-macam ini pun kita sudah bisa melihat kembangnya, walaupun kembangnya dia sedikit ya, makanya dia digunakan gear, banyak gear dalamnya untuk supaya digerakannya dan juga untuk supaya terkalibrasi dengan benar gitu ya. Ini adalah pressure chart, jadi daftar konversi ketinggian altitude above sea level, jadi ketinggian di atas permukaan laut. Pada saat 0 feet di atas permukaan laut ada 29,92. Jika 1000 feet dia akan turun menjadi 28,86. Terus turun dan turun, makin tinggi kita terbang atau makin tinggi posisi kita, maka tekanan udara makin rendah atau makin turun ya. Terus turun dan turun pada sampai level naik titik 0,0058 INHG, itu kita sudah di ketinggian 200.000 feet atau sekitar
km di atas permukaan laut. Jadi sampai akhirnya nanti kita masuk ke ruang hampa udara di luar angkasa gitu ya. Jadi sudah tidak ada udara lagi, makanya ketinggian hanya bisa dibaca melalui altitude menggunakan barometrik hanya sampai ketinggian 200.000 feet saja. Itu tadi tabelnya ya, tabel memang sudah diaplikasikan di seluruh dunia. Oke, kita coba simulasikan tekanan ya. Saya punya alat untuk simulator, jadi simulasi sampai ketinggian 30.000 feet atau sekitar 10 km. Jadi mungkin saya bisa simulasikan, kita bisa lihat simulasinya seperti apa. Ya, ini adalah vacuum chamber. Jadi vakum ini berfungsi untuk simulator anggap aja ini nanti ruangan ini adalah ruangan di luar pesawat gitu ya, di luar pesawat terbang. Ini langit lah gitu ya, langit. Karena tekanan kita simulasikan nanti kita akan sedot keluar udaranya supaya ini turun. Nah, ini adalah manifold pressure. Alat ini adalah alat untuk mengukur tekanan. Satuannya inch of mercury atau in Hg, persis seperti dalam chart ini. Jadi pada 0 sea level, 0 itu 29,92, ini pada posisi 30 kurang sedikit ya. Nanti kita simulasikan, kita coba lihat. Saya pasang dulu vakumnya. Ini sudah dalam vakum. Jadi sea level 29,92 ada di posisi saya saat ini adalah 198 feet gitu ya. Ini pun saya setting di 29,92 ini barometriknya ya. Barometrik sama 2992, ini pun 2992. Oke, saya simulasikan. Ini di 2000 feet itu di sekitar 28 lebih ya. 2000 feet itu di 28,86. Ini 10.000 feet atau sekitar 3 km di atas permukaan laut. Itu di sekitar 20 lebih. Kita coba bandingkan. 10.000 adalah 20,58 in Hg ya. Oke, saya naikkan ke 20.000. Ini adalah 20.000 feet atau sekitar 7 km ya, 7 km kurang di atas permukaan laut. Tekanan udaranya adalah sekitar 14, sekian. Coba bandingkan 20.000 feet itu di 13,78 in Hg ya. Saya coba sampai tarik sampai 30.000 feet atau sekitar 10 km. Ini 30.000 feet. Tekanan udara ada di 9, atau 8, ya, 8, coba kita lihat. 30.000 feet. Di sini adalah 8,9 in Hg. Oke, ini altimeter ini bisa membaca sampai 50.000 feet.
Tapi kita rasa udah cukup ya, cukup sekian aja ngetesnya. Saya rilis dulu ya. Ke tekanan normal. Posisi saya berada saat ini di 180 feet. Jadi tekanan ini berubah-ubah ya. Jadi pada siang hari mungkin sekitar 300 feet ya, karena tergantung suhu dan kelembaban. Jadi kalau siang hari dia akan menunjuk ke 300 feet. Nah, ini kembali kepada posisi normal saat saya berada saat ini. Oke guys, ini adalah simulator untuk ketinggian. Ini alatnya berupa vacuum chamber namanya. Jadi cara kerjanya sederhana kan ya. Jadi sederhana lah ya. Jadi diapram tadi mengembang, kemudian diambil energinya untuk menggerakkan pointer, dan pointer itu kemudian ada angka-angkanya menunjukkan ketinggian gitu ya. Itu kan sederhana sekali. Nah, tabel tadi adalah kalibrasi. Jadi seluruh dunia sudah menggunakan tabel itu. Jadi memang udah sama semua di dunia bersama, kalibrasinya adalah itu. Kalau 0 sekian, 1000 sekian, 3000 sekian terus. Jadi itu untuk menentukan. Jadi supaya akurat yang menggunakan tabel itu. Nah, itu tadi adalah energi mekanisnya, dia masih murni menggunakan mekanik. Kemudian di pesawat terbang itu ada juga digitalisasi. Jadi belum full digital, tapi sudah semi digital. Jadi seperti hari ini yang sudah ada di gadget, di di handphone, kemudian alat sekecil ini kan diapramnya seperti apa kan sudah sangat kecil sekali gitu ya. Kalau ini handphone kemudian seperti ini, dia sudah tidak menggunakan diapram, namanya transducer gitu ya. Jadi seperti kepingan. Jadi kalau ditekan, karena tekanan itu dia akan mengeluarkan tegangan gitu ya, tegangan ini dikonversi menjadi ketinggian, kemudian ditampilkan ke LCD seperti ini. Jadi ukurannya bisa jadi sangat kecil gitu ya. Kalau di pesawat terbang dia masih menggunakan kode analog yang ada daftarnya, sudah dibuat Gilham code. Jadi ada daftar sama seperti tadi, dia daftar 0 feet, tapi ini digitalnya nolnya. Jadi ada 12 digit kode, 12 digit switch yang nanti pada posisi tertentu dia akan menentukan ketinggian. Nah, itu dilakukan oleh cakram encoder namanya. Saya coba tunjukkan cakramnya. Nah, ini adalah encoder namanya. Jadi ini ada di dalam. Nah, ini bisa terlihat seperti barcode gitu ya. Ada gambar-gambar ada hitam, ada lubang dan lain sebagainya. Sebenarnya membacanya memutar. Di mana yang lubang adalah on, yang hitam adalah off. Jadi ini tadi mekanik bergerak memutar. Kemudian dirubah menjadi elektrik oleh encoding ini. Yang atas ini adalah LED inframerah yang dipancarkan dan diterima oleh deretan-deretan receiver inframerah juga. Jadi posisinya di tengah seperti ini. Ya, seperti ini posisinya. Saat dia berputar, dia akan on dan off kan inframerah ini gitu ya. Jadi dia seperti ada 12 lampu infrared, ada 12 receiver, tengah-tengahnya ada disk. Jadi yang ada lubang dia on, pada saat dia hitam dia akan mati. Nah, kode ini sudah disusun sedemikian rupa sehingga membentuk tabel, dan tabel inilah yang akan menentukan ketinggian. Oke, kita lihat tabelnya ya. Ini adalah tabel ICAO code atau Gilham code mode C encoder data.
ini di seluruh dunia aturannya sudah sama begini. Ada 12 encoder, 12 lampu switch lah gitu ya, paling gampang saklar gitu ya. A1, A2, A4, B1, B2, B4, C1, C4 sampai D4 ini. Ini adalah saklar lah istilah, kalau kita sederhananya itu adalah sebuah saklar. Pada posisi 0 fit itu harus nyala di B2 dan B4 serta C2. Jika ini yang nyala, maka akan diubah menjadi 0 fit. Jika lampu yang nyala adalah ini, misalkan A4, nggak kelihatan ya, A4, B1, kemudian C2, maka dia sedang posisi 3000 fit. Itu begitu ya. Terus sampai itu semuanya adalah kode-kode, jadi 12 lampu ini berganti-ganti nyalanya. Dia akurasinya sampai ratusan, 14.200, 300, 400, jadi ratusan ya digitnya. Dan equal code ini bisa mewakili sampai 126.700 fit. Itu tadi tabelnya. Jadi tadi cakram tadi dia akan on off tergantung posisinya. Jadi on off ini akan dikirim ke air data, ke transponder. Dari transponder akan dikirimkan, dari transponder pesawat nih ya, di pesawat itu, karena di bawah pesawat, dari transponder pesawat akan dikirimkan ke darat. Biasanya di ATC atau di bandara gitu ya. Dia akan menerima kode-kode tadi melalui frekuensi radio, kemudian dikonversi menjadi ketinggian. Jadi si ATC atau pengendali darat di bandara itu bisa mengetahui posisi pesawat tersebut sedang di ketinggian berapa. Nah, itu yang dari dulu. Sekarang hari ini karena sudah makin canggih, encoder tersebut, kode tersebut dikirim melalui satelit gitu ya. Jadi dikirim ke satelit, dari satelit dikirimkan lagi ke bawah, dan kita bisa memantaunya bahkan melalui handphone sekalipun gitu ya. Ini adalah salah satu contoh aplikasi pemantau pesawat terbang gitu ya. Ini online dan ini bisa memantau pergerakan pesawat secara live sekarang ini. Jika kita tahu nomor penerbangan ya, kita contoh lihat aja salah satu, klik karena kita tidak tahu nomor penerbangannya. Ini adalah SQ953. Ini adalah Singapore Airlines. Kita bisa lihat rutenya Cengkareng Jakarta ke Singapura. Schedule-nya adalah 8.25 pagi. Aktual dia berangkat adalah 8.23 pagi. Kemudian dia akan mendarat, schedule-nya sekitar jam 11.10 pagi gitu ya. Ini jaraknya ada 469 nautical mile. Jenis pesawatnya ada, registrasinya ada, negaranya ada. Kemudian altitude. Nah, altitude inilah yang sedang kita bicarakan. Posisi pesawat sekarang ini benar-benar baru terbang. Itu masih sedang naik di 5.300, dia terus naik. Lihat itu ada fitnya. Dia benar baru terbang gitu ya. Nah, ini ada GPS altitude, ada vertical speed jika kita membayar ini ya. Ini membayar. Ini ada ground speed juga, ada kecepatannya, itu ada true air speed. Sebenarnya kalau kita membayar ini benar-benar full, kita bisa lihat semuanya gitu ya. Ini masih dibatasi, tapi sudah banyak informasi yang kita dapatkan. Ya, jadi tidak kalau dulu kita tidak bisa melihat ketinggian pesawat gitu ya, hanya ATC aja di darat di bandara yang bisa memantau ini ketinggiannya sedang berapa. Sekarang kita asal tahu pesawatnya, kita sudah bisa memantau
pesawat yang sedang terbang canggih. Semuanya itu adalah berawal dari diapram tadi itu. Jadi dia berawal dari sifat alam yang makin tinggi makin rendah tekanannya gitu ya. Jadi dari situlah asal muasal kita bisa mengetahui ketinggian seseorang gitu ya. Jika kalian punya drone itu juga kalian sudah bisa, dan sudah makin canggih drone zaman sekarang sama gitu ya. Kita bisa mengetahui posisinya berapa, arahnya di mana, kecepatan berapa dan lain sebagainya, karena kita sudah hari ini sudah makin canggih. Dulu sangat eksklusif, hanya pesawat saja yang mempunyai. Tapi hari ini bahkan komputer ini sudah 1000 kali lebih canggih dari pesawat terbang yang hari ini mungkin masih ada. Bukan canggih dari segi kompleksitasnya ya. Kalau kompleks, pesawat adalah pesawat yang paling kompleks gitu karena mekanik dan elektroniknya. Tapi canggih dari segi software atau kontrolnya gitu ya. Oke guys, demikian tadi adalah panjang lebarnya cara kerja dari altimeter gitu ya. Mudah-mudahan menambah wawasan Anda dan juga bisa bermanfaat buat Anda. Jangan lupa di subscribe, di like, di share ke teman-teman. Barangkali ilmu kalian itu juga ada manfaatnya buat teman-teman yang lain gitu ya. Oke, salam Iptek 51. Terima kasih. Bye-bye.